Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisinya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, yaitu KD 3.1 untuk IPS dan SPDP KD 3.4. Adapun tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, dengan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan memberikan panduan pertanyaan, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni kolase. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan dari guru dan diberikan panduan pertanyaan, siswa mampu mengapresiasi hasil karya seni kolase. Sedangkan untuk nomor 5 dan nomor 6 yaitu tujuan pembelajaran matematika. Kamu sebelumnya telah belajar tentang padi. Tahukah kamu bahwa jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh? Yuk kita cari tahu tentang tanaman tersebut. Padi pada umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah berlumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai 22 cm. Diperlukan dengan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Nah, itulah penjelasan tentang tanaman padi. Selanjutnya itu tanaman teh. Teh umumnya tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh adalah berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Ya, itu penjelasan tentang tanaman teh yang umumnya berada di daerah pegunungan. Ya, setelah kalian mengamati bacaan teks tanaman padi dan teh, kalian supaya mengerjakan. Yang pertama, apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan tanaman teh di atas? Yang kedua, yaitu apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh. Yang ketiga, menurutmu apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Sebaliknya, apa teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasanmu.
Kemudian yang keempat, apakah keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Jelaskan. Yang kelima, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar tumbuhan dapat tumbuh dengan baik? Ya, silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Ya, tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni. Seperti karya seni kolase yang telah kalian buat kemarin dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Ya, selanjutnya, apresiasi seni merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Ya, itulah yang disebut dengan apresiasi seni. Ya, selanjutnya yaitu pembelajaran 6, itu KD-nya 3.3 untuk bahasa Indonesia, dan PPKN itu KD 3.2. Adapun tujuan pembelajarannya yang nomor 1 dan nomor 2 itu tujuan pembelajaran PJOK. Yang ketiga, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menjelaskan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang keempat, setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menerapkan keterampilan dalam melakukan wawancara dengan tepat. Yang kelima, dengan melakukan refleksi, siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keenam, dengan melakukan refleksi, siswa mampu mengkomunikasikan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Ya, itulah tujuan pembelajaran 6. Mari kita simak pembelajarannya. Ya, masih ingatkah kalian bagaimana membuat pertanyaan yang baik untuk wawancara? Ya, mari kita simak pelajaran ke-6. Ya, sebelum kamu berlatih, perhatikan keterampilan dan sikap yang baik dalam melakukan wawancara. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Ya, berikut sebelum melakukan wawancara perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, buat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Yang ketiga, berpakaian dengan sopan. Yang keempat, berbicara dan bersikap santun. Yang kelima, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Yang keenam, pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ya, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan wawancara. Ya, selanjutnya berikut
hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Yang kedua, sampaikan tujuan wawancara. Yang ketiga, melalui wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang kelima, sebutkan narasumber secara lengkap. Yang keenam, bawa buku catatan atau alat tulis, kemudian alat perekam saat melakukan wawancara. Yang ketujuh, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. 8. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Yang ke-10, hindari pertanyaan yang berbelit-belit. 11. Hormati petunjuk narasumber. 12. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir, mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Ya, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Ya, kemudian yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan setelah melakukan wawancara ada 3. Yang pertama yaitu mohon diri, yang kedua ucapkan terima kasih, dan ketiga sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, itulah hal-hal yang perlu diperhatikan baik sebelum wawancara, sedang wawancara, dan setelah wawancara. Ya, selanjutnya, bagaimana dengan tanamanmu yang kamu tanam sebelumnya? Apakah dapat tumbuh dengan baik? Ya, sebelum kamu telah menanam tumbuhan dan merawatnya sesuai dengan jadwal yang telah kamu buat, sekarang kalian kerjakan soal berikut ini. Yang pertama, apakah tanamanmu yang kamu tanam dapat tumbuh dengan baik? Mengapa? Jelaskan. Yang kedua, apa yang sudah kamu lakukan dengan baik selama merawat tanaman tersebut? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang belum kamu lakukan dengan baik? Jelaskan. Yang keempat, apa yang kamu pelajari terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan menanam tersebut? Yang terakhir, apa akibatnya kalau kita melalaikan kewajiban dalam merawat tanaman yang kita tanam? Ya, itulah pertanyaan yang kalian harus kerjakan di buku tulis kalian. Ya, demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.